Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para jamaah, Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat, alhamdulillah kembali dengan izin dan ridha Allah pada siang hari ini kita dapat bertemu, berjumpa dan bersilaturahim di dalam satu majlis yang insya Allah majlis ini penuh dengan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lanjuti kajian hadis kita, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh, didapatkan di dalam sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza aradallahu bi'abdihi khairan, fataha lahu kufla qalbihi, wa ja'ala fihi al-yaqina wa sidqa, wa ja'ala al-qalbahu wa'iyan lima salaka fihi, wa ja'ala qalbahu saliman wa lisanahu sadiqan, wa khaliqatahu mustaqimatan, wa ja'ala uzunahu sami'atan wa aynahu basiratan." Rawahu Syekh an Abi Dzarrin radhiyallahu an. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Iza aradallahu bi 'abdihi khairan." Apabila menghendaki Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya akan kebaikan. Artinya apabila Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hamba itu hamba yang baik. Apa yang dilakukan oleh Allah kalau Allah ingin memberikan kebaikan, menjadikan hamba itu menjadi hamba yang baik? Yang pertama, fatahalahu kufla qalbihi. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan bagi hambanya itu kufla qalbihi, kunci daripada hatinya. Artinya Allah membukakan pintu hatinya dan Allah berikan hidayah kepadanya. Nah, itu tanda Allah akan memberikan kebaikan. Allah ingin menjadikan hamba itu menjadi hamba yang baik, maka Allah bukakan pintu hati orang itu. Kemudian Allah berikan hidayah kepadanya. Kemudian wa ja'ala fihi al-yaqina wa sidqa. Dan setelah Allah bukakan pintu hatinya, Allah berikan hidayah kepada orang itu dengan sebab daripada hidayah yang Allah berikan kepada dia, sehingga dia ada keinginan untuk belajar dan untuk memahami agama. Karena Allah sudah bukakan pintu hatinya, Allah sudah bukakan hidayah kepadanya. Masya Allah. Ya, Allah berikan hidayah kepada dia, sehingga akhirnya dengan sebab hidayah itu ada keinginan terbersit di dalam dirinya itu untuk belajar dan memahami agama. Ada keinginan seperti itu tandanya Allah ingin berbuat kebaikan sama kita. Makanya bersyukur kita kalau seandainya
tiba-tiba kita ini ada terbersit, ada keinginan untuk melakukan kebaikan, ya, ada keinginan untuk melakukan kebaikan. Nah, itu adalah merupakan karunia dari Allah, itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kalau ada keinginan yang seperti itu, syukuri dan kamu pegang kuat-kuat, bahkan kamu gigit dengan gigi gerahammu supaya jangan lepas ini hidayah. Karena tidak semua Allah berikan itu kepada hamba-hambanya. Hanya orang-orang pilihan yang Allah berikan. Tidak semua Allah berikan itu. Untuk nikmat dunia seringkali kami sampaikan dalam majelis itu, kalau untuk nikmat-nikmat dunia, Allah akan berikan nikmat dunia itu kepada siapa saja. Kepada siapapun Allah berikan kalau nikmat dunia. Maukah orang itu sembahyang atau tidak sembahyang? Apakah orang itu ibadah atau tidak ibadah? Apakah Allah cinta atau tidak cinta kepada hamba itu? Maka Allah akan berikan nikmat dunia itu kepada siapa saja. Ya, kepada siapa saja Allah berikan nikmat dunia. Tapi kalau untuk nikmatul din, yakni nikmatul hidayah, Allah tidak berikan itu kepada semua. Allah hanya berikan kepada orang-orang yang dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kalau ada kebersit seperti itu adalah tanda di antara tanda-tanda Allah akan memberikan kebaikan dan menjadikan kita menjadi hamba yang baik, insya Allah. Ya, mudah-mudahan duduknya kita ini juga tanda Allah sayang sama kita ini, Pak. Bukan hanya sekedar Allah mengasihi kita, tapi Allah juga menyayangi kita. Kalau bicara kasih, siapapun dikasih sama Allah. Iya, kalau bicara dikasih, siapapun dikasih sama Allah. Yang sembahyang dikasih, yang enggak sembahyang dikasih enggak? Dikasih juga. Malah kadang-kadang banyakan yang kagak sembahyang dikasihnya, ya. Nah, kalau bicara itu dikasih semua, dikasih sama Allah. Tapi untuk nikmatul hidayah, demi Allah enggak semua Allah berikan itu. Ya, nah ini Allah sudah sayang. Tanda di antara itu, iza aradallahu bi 'abdihi khairan, apabila Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, kata Nabi Muhammad, fatahalahu kufla qalbihi, maka Allah bukakan bagi hamba itu hati yang terkunci itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan hidayah kepadanya. Kalau sudah hidayah Allah berikan sama dia, kemudian dia belajar, dia memahami agama pelan-pelan, kemudian dia malam dia sering bangun, dia nangis dan segala macam. Nah, ketika pada saat itu waja'ala fihil yakina wasidqa, Allah bukakan pintu hidayahnya, kemudian ini orang belajar dan mengamalkan agama. Waja'ala fihil yakina wasidqa, lalu Allah jadikan di dalam hati itu tumbuh keyakinan kepada Allah, keimanannya lebih mantap, wasidqa, dan juga tumbuh kebenaran di dalam dirinya. Ya, nah, itu akibat daripada hidayah. Hidayah pertama Allah berikan. Setelah hidayah Allah berikan, kemudian dia berusaha untuk menjaga hidayah itu. Dia pelan-pelan dia amalkan itu hidayah, ya. Dia mengaji, dia belajar, dan dia belajar memahami. Kalau sudah seperti itu, waja'ala fihil yakina wasidqa, maka Allah isi hatinya orang itu dengan keyakinan. Akhirnya tambah dia yakin kepada Allah. Allah adalah zat yang maha segala-galanya, yakin tentang kebesaran Allah, yakin tentang kekuasaan Allah, yakin tentang kesucian dan keesaan Allah. Dia yakin tentang situ semuanya, tumbuh keyakinan wasidqa, dan juga tentang kuburan. Lalu apalagi Allah berikan itu sebagai tanda di antara tanda orang itu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar Allah berikan hidayah kepada dia, tapi Allah bukan hanya juga berikan, diisikan hatinya itu dengan keyakinan dan juga dengan kejujuran dan kebenaran. Wa ja'ala qalbahu wa'iyan lima salaka fihi, dan Allah jadikan di dalam hati orang itu, orang yang sudah mendapatkan hidayah, orang yang sudah diisi hatinya penuh keyakinan itu, wa ja'alal qalbahu wa'iyan lima salaka fihi, Allah jadikan di hatinya itu wa'iyan lima salaka fihi, ya, sehingga akhirnya hati itu mau menyadari tentang apa yang sudah dijalankan dan dilalui oleh orang itu. Ingat dia dibuka tuh
semua kesalahan-kesalahan dia, semua dosa dan maksiat. Ya Allah, Allah buka hatinya, Allah jadikan itu wa'iyan lima salaka min fihi. Allah subhanahu wa ta'ala menyadarkan, membuka kesadaran kepada dirinya, sehingga akhirnya dia pun meminta maaf dan meminta ampun kepada Allah tentang apa yang sudah dilakukan. Nah, ini agak sedikit berat nih. Kalau bukan karena orang itu dapat hidayah, nggak bisa, Pak. Terlalu banyak orang di antara kita yang punya kesalahan, tidak mau mengakui tentang kesalahannya. Malah justru kesalahannya itu dia usahakan buat disimpan sama dia, jangan sampai satu pun ada yang mengetahui tentang itu. Bahkan kalau perlu dia bayar orang, ya, untuk bagaimana caranya supaya kesalahan itu dianulir sehingga akhirnya menjadi benar. Terlalu banyak yang seperti, ada nggak yang begitu kira-kira? Ya, nah ini jarang orang yang berani. Tapi kalau orang itu sudah diberikan hidayah, Allah pengen orang itu diberikan hidayah, menjadi orang yang baik. Allah ingin sekali orang itu dijadikan menjadi orang yang baik. Iza aradallahu bi abdihi khairan. Apabila Allah menghendaki, Allah menginginkan hamba itu menjadi orang yang baik, Allah bukakan pintu hatinya, Allah berikan hidayah kepada dia. Kemudian Allah isi hatinya penuh dengan keyakinan, penuh dengan kebenaran dan kejujuran. Kemudian hatinya pun terbuka, mengakui dengan segala macam apa-apa yang sudah dia lakukan selama ini. Kemudian dia menangis dan meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nabi Allah Yunus alaihissalam, ya, sebagaimana yang kita pernah dengar ceritanya, ya, di dalam sejarah kenabian, betapa Nabi Allah Yunus alaihissalam itu dilemparkan ke dalam lautan, kemudian ditelan oleh seekor apa? Seekor ikan nun yang begitu besar. Kemudian ia berada di dalam dasar lautan. Kemudian pada saat itu Allah keluarkan dia dari mulut dan perut ikan itu. Kenapa? Karena pada saat itu dia mau wa'iyan lima salaka fihi, dia mau menyadari tentang kesalahan dia, ya, tentang dosa dia akuin dia, sehingga akhirnya pun dia berkata la ilaha illa anta Allahumma la ilaha illa anta kuntu minaz zalimin. Dia meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dia telah mengakui tentang kezaliman yang telah dia lakukan itu. Nah, kata Allah, kalau seandainya dia tidak mengakui itu, daripada kesalahan yang sudah dilakukan oleh dia tidak meminta ampun dan dia tidak mengakui tentang bahwa kuntu minaz zalimin, aku telah melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Kalau dia tidak mengakuin itu, maka aku akan kekalkan dia ada di dalam ikan, perut ikan itu. Masya Allah. Nah, jadi artinya orang kalau Allah pengen berikan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah bukakan pintu hidayah kepadanya. Kemudian Allah isi hatinya itu dengan keyakinan dan juga dengan kejujuran dan kebenaran. Bahkan wa ja'ala qalbahu wa'iyan lima salaka fihi, dan dia pun menyadari, meminta dan memohon ampun tentang apa yang sudah dia lakukan selama ini. Kalau banyak kekurangannya, kalau banyak kesalahan dan dosa-dosa yang sudah dia lakukan, dia pun meminta ampun. Kenapa? Karena Allah sudah ingin berikan dia menjadi kebaikan. Nah, kalau itu semua sudah, wa ja'ala qalbahu saliman, maka Allah pun akan jadikan hati orang itu setelah dikasih hidayah, setelah diisi dengan keyakinan dan keimanan yang kuat, kemudian kejujuran dan kebenaran di dalam hatinya, sehingga dia mau mengakui tentang apa yang sudah dia lakukan selama ini. Wa ja'ala qalbahu saliman, maka Allah pun jadikan hamba itu hatinya dengan penuh keselamatan, penuh dengan keamanan di dalam dirinya, tenang, ya, karena sudah terisi dengan itu semua. Masya Allah. Walisanahu sadiqan, dan secara otomatis, ya, orang itu lisanan sadiqan, lisannya pun terucap dari mulutnya. Orang-orang yang mendapatkan hidayah adalah lisanahu sadiqan, ucapan-ucapannya, lisannya adalah lisan yang benar, lisan yang jujur.
tidak keluar dari mulut orang yang mendapatkan hidayah itu kecuali adalah kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Dari mulutnya tidak keluar daripada perkataan-perkataan yang menyakiti hati orang lain. Tidak pernah mencaci maki, menghina, bahkan menceritakan aib dan menfitnah orang lain. Tapi dari mulut orang yang mendapatkan hidayah, karena sudah terisi hatinya itu dengan keyakinan dan juga dengan kejujuran dan kebenaran, akhirnya dia sudah bertaubat kepada Allah, maka orang yang seperti itu hatinya Allah kasih keselamatan, Allah kasih ketenangan dan keamanan. Walisanahu shadiqan, dan lisannya pun adalah lisan yang jujur, lisan yang benar. Ya, keluar dari mulutnya adalah kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik senantiasa. Terus apalagi kata Nabi, wa khaliqatahu mustaqimatan, ya, kemudian orang itu secara otomatis dengan hidayah yang telah Allah berikan, dengan Allah isi dengan keimanan dan keyakinan tadi, maka bukan hanya hatinya selamat, bukan hanya lisannya menjadi lisan yang jujur, tapi wa khaliqatahu mustaqimatun, yaitu Allah jadikan akhlaknya itu, perilakunya adalah perilaku yang lurus dan istiqamah, insya Allah, Masya Allah. Kemudian apa? Terakhir kata Nabi, orang-orang yang seperti itu, tanda orang itu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ja'ala uzunahu sami'atan wa ainahu basiratan, dan Allah jadikan kepada dia telinganya menjadi telinga yang baik, yang tidak dia dengar kecuali adalah suara-suara yang penuh dengan hikmah, penuh dengan kebaikan. Wa ainahu basiratan, dan Allah berikan kepada matanya untuk memandang segala sesuatu yang Allah ridha kepadanya. Dijaga tuh, ya, kupingnya dijaga sama Allah, ya, matanya juga dijaga sama Allah. Kenapa? Karena hidayah sudah masuk kepadanya. Kenapa? Karena Allah telah isi hatinya dengan yakinan dan wa ja'ala fihi yakin wa sidqa. Allah sudah isi hatinya setelah mendapatkan hidayah. Allah sudah isi hatinya dengan keyakinan, keimanan yang penuh dengan kejujuran. Kemudian wa ja'ala qalbahu wa'iyan, dan hatinya Allah jadikan selalu menyadari tentang apa yang sudah dia lakukan selama ini, ya, dosa-dosanya diingat sama dia, kemudian dia minta maaf. Kalau udah seperti itu, maka insya Allah wa ja'ala qalbahu saliman, Allah akan jadikan hatinya penuh dengan keselamatan dan juga ketenangan. Wa lisanahu shadiqan, lisannya penuh dengan kejujuran. Wa khaliqatahu mustaqimatan, dan juga insya Allah khaliqatahu mustaqimatan, perilakunya, perangainya, akhlaknya Allah akan jadikan akhlak yang baik, yang lurus, mustaqimah, dan juga penuh dengan keistiqomahan. Serta kata Nabi, wa ja'ala uzunahu, dan Allah menjadikan daripada telinganya dia sami'atan, menjadi telinga yang tajam, yang selalu mendengar daripada kebaikan-kebaikan, ya. Wa ainahu basiratan, dan juga menjadi apa, matanya Allah jadikan dia mata yang selalu memandang, yang penuh dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya terjaga, telinganya terjaga, penuh dengan cahaya-cahaya dari Allah. Matanya, telinganya, hatinya, semua Allah isi dengan cahaya, dengan rahmat Allah. Makanya ada doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Minta kita sama Allah, Allahumma ij'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura. Minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah hati ini, ya, nur cahayamu, penuh dengan cahaya di dalam ini, supaya hati kita ini terisi dengan cahaya, ya, sehingga akhirnya kalau ada cahaya di dalam diri hati kita, insya Allah, ya, nih kayak sekarang tempat kita, masjid yang kita banggakan ini, ya, karena ada cahaya akhirnya kita bisa lihat, oh, karpet ini warnanya hijau,
ya, kemudian dinding itu warnanya hijau dan lain sebagainya. Kita bisa lihat ini semua dengan nyata karena ada cahaya yang menerangi. Tapi kalau seandainya cahaya ini mati, gelap gulita, maka kita tidak akan bisa membedakan ini warna apa karpet ini, merahkah dia, hijaukah dia, kuningkah dia. Kita nggak tahu kalau itu adalah ini, ya. Tapi orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan diberikan cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah, jadikan hatiku ini penuh dengan cahaya-cahayamu, insya Allah. Wa fi lisani nura, dan jadikan lisan ini juga penuh dengan cahaya darimu ya Allah, sehingga tidak keluar dari mulut ini kecuali adalah kata-kata yang diridhai oleh Allah. Wa fi sam'i nura, dan jadikanlah pendengaran kami ini, telinga kami ini adalah telinga yang penuh dengan cahaya, sehingga tidak yang terdengar dari kita kecuali adalah suara-suara kebaikan yang Allah ridha. Wa fi basari nura, dan kita juga minta supaya pandangan-pandangan yang kita lihat adalah pandangan yang mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah tanda-tandanya. Ya, kalau itu ada di dalam diri kita, maka berarti Allah memang sedang menuntun kita untuk menjadikan kita hamba yang baik di hadapan Allah, ya. Insya Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang selalu mendapatkan, dibukakan pintu hati kita untuk selalu mendapatkan hidayah. Makanya Rasulullah selalu berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Nabi selalu minta supaya dapatkan hidayah. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, aku mohon kepadamu, berikanlah hidayah kepada kami. Nah, kalau sudah kita mendapatkan, nih namanya hidayah nih Pak, kita sudah bisa, ya, udah terbersit keinginan kita, ntar ada mau ngaji, gue mau ngaji, misalnya begitu, itu ada keinginan itu namanya adalah hidayah yang Allah berikan, ya. Kemudian kalau kita sudah, pegang itu, kata Nabi Muhammad, jangan sampai terlepas dia, jaga dia, ikat dengan ikat yang kuat, kalau perlu engkau gigit, katanya, dengan gigi gerahammu, supaya hidayah itu jangan sampai terlepas. Minta kepada Allah supaya dia terjaga, ya. Dengan apa kita mohon? Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah, ya. Mudah-mudahan satu hadis ini membawa kebaikan buat kita dan ada manfaatnya buat kita, dan kita termasuk insya Allah orang-orang yang dijadikan hamba-hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa adhina min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.